indah tersusun, tangan dihayu, kaki melangkah, mengikut rengka, cantik dan anggun, senyum menguntung, gadis Melayu, rancak bertangga, tampan perkasa, langkah pemuda, menyusun gerak, mencak berseni, menceling darah di ekor mata, terpaut rasa oi dalam hati. Alun beralun, alun dialun, irama lama tidak sejarah. Janganlah canggung, untuk mengalun, lagu Lazafi. Latar belakang masalah. Pakaian secara umum dipahami sebagai alat untuk melindungi tubuh atau fasilitas untuk memperindah penampilan. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makan dan tempat tinggal atau rumah. Pakaian digunakan sesuai kebutuhan dan keperluan pemakainya. Indonesia adalah negara dengan berbagai suku bangsa. Demikian, setiap suku bangsa memiliki pakaian tersendiri yang menunjukkan kekhasan sukunya. Pakaian ini disebut dengan pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian layaknya pakaian pada umumnya, tetapi memiliki identitas tertentu yang diakui sebagai ciri khas suatu daerah tertentu. Ciri-ciri khas yang dimiliki dan diakui sebagai milik daerah itu bisa berupa motif, warna, gambar, atau model tertentu. Dari uraian di atas, penulis akan membahas salah satu pakaian adat suku bangsa Indonesia, yaitu pakaian adat Melayu. Sehingga penulis memberi judul makalah ini yaitu Filosofi Pakaian Melayu Riau. Alasan saya memilih judul Filosofi Pakaian Melayu Riau ini dikarenakan latar belakang saya yang memang sejak lahir sudah berdomisili di Provinsi Riau, tepatnya Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan. Sebagai warga negara yang baik, saya sangat bangga akan keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, khususnya di Riau, yang mayoritas penduduknya bersuku Melayu. Rasa keingintahuan saya yang tinggi mengenai apa filosofi di balik pakaian Melayu Riau, inilah yang membuat saya mengambil judul di atas. Penjelasan istilah 1. Filosofi. Menurut Chin dan Kramer tahun 1991, filosofi adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pencarian dasar-dasar penjelasan yang nyata. Filosofi adalah ungkapan seseorang mengenai sikap, nilai, dan kepercayaan, walaupun pada waktu yang lain ungkapan tersebut menjadi ideologi kelompok atau kepercayaan kelompok. Moya Davis 1993. Yang kedua adalah pakaian. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh atau tempat tinggal sebagai rumah. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya. Namun, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya. Perkembangan dan jenis-jenis pakaian tergantung pada adat istiadat, kebiasaan, dan budaya yang memiliki ciri khas masing-masing. Pakaian juga meningkatkan keamanan selama kegiatan berbahaya seperti hiking dan memasak, dengan memberikan penghalang antara kulit dan lingkungan. Pakaian juga memberikan penghalang higienis, menjaga toksin dari badan dan membatasi penularan kuman. Yang ketiga adalah penjelasan istilah Melayu. Melayu merupakan kelompok etnis Austronesia yang menghuni semenanjung Malaysia, seluruh Sumatera, bagian selatan Thailand, pantai selatan Burma, Pulau Singapura, Borneo, pesisir termasuk Brunei, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sarawak, Sabah pesisir, Filipina sebagai barat dan selatan, dan
Pulau-pulau kecil yang terletak antara lokasi ini secara kolektif dikenal sebagai dunia Melayu. Lokasi ini sekarang merupakan bagian dari negara modern Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Burma, Thailand, dan Filipina. Meskipun begitu, banyak pula masyarakat Minangkabau, Mandailing, dan Dayak yang berpindah ke wilayah pesisir timur Sumatera dan pantai barat Kalimantan, yang mengaku sebagai orang Melayu. Selain itu, Nusantara, suku Melayu juga terdapat di Sri Lanka, Kepulauan Cocos, Keling, Cocos Malaysia, dan Afrika Selatan. Kemudian penjelasan istilah mengenai Riau. Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu sepanjang pesisir Selat Melaka. Kemudian permasalahan 1. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan sebelumnya, permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. A. Banyaknya masyarakat Melayu yang belum mengenal apa saja jenis-jenis pakaian Melayu di Riau itu sendiri. Kemudian, belum banyaknya masyarakat yang mengetahui apa filosofi di balik pakaian Melayu Riau itu sendiri. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut. A. Apa saja fungsi pakaian Melayu Riau? B. Apa saja jenis dari pakaian Melayu Riau? Kemudian yang C. Bagaimana filosofi di balik pakaian Melayu Riau? Lalu yang ketiga adalah tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui fungsi pakaian Melayu Riau. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis pakaian Melayu Riau. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana filosofi di balik pakaian Melayu Riau. Kemudian batasan masalah. Berdasar latar belakang masalah, alasan memilih judul, penjelasan istilah, identifikasi masalah, dan rumusan masalah di atas, maka batasan makalah pribadi saya ini saya fokuskan pada filosofi di balik pakaian Melayu Riau. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Penelitian menggunakan buku elektronik Lembaga Adat Melayu Riau serta internet berupa jurnal dan sumber-sumber yang relevan dengan fokus masalah di atas. Kemudian, teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumenter. Selanjutnya, data yang telah dihimpun dianalisis dengan menggunakan analisis isi atau konten analisis. Dan langkah terakhir yang dilakukan penulis adalah mendeskripsikan formulasi yang telah dihasilkan secara sistematis. Bentuk data utama dalam penelitian ini berupa kata-kata, kalimat, wacana, dan gambar yang diambil dari sumber-sumber yang mendukung. Data yang dikumpulkan kemudian disusun secara deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan dalam bentuk angka atau kualitatif. Selanjutnya, penjelasan mengenai materi filosofi di balik pakaian Melayu Riau, ini dia. Fungsi pakaian Melayu Riau. Pakaian sebagai penutup malu. Yang pertama, yang berarti pakaian berfungsi sebagai alat penutup aurat, menutup aib dan malu dalam arti yang luas. Yang kedua, pakaian sebagai penjemput budi, yang berarti pakaian berfungsi untuk membentuk budi pekerti, membentuk kepribadian, membentuk watak, sehingga si pemakai tahu diri dan berakhlak mulia. Yang ketiga, pakaian sebagai penjunjung adat, yang berarti pakaian harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang terdapat di dalam adat dan tradisi yang hidup di dalam masyarakat. Yang keempat, pakaian sebagai penolak balak, yang bermakna berpakaian dengan cara yang benar dan patut akan menghindarkan pemakainya dari mendapat bahaya atau malapetaka. Kemudian yang kelima, pakaian sebagai menjunjung bangsa, yang berarti dengan
berpadunya lambang-lambang dan nilai-nilai yang tertera di pakaian, maka terjemah kepribadian bangsa atau masyarakat dalam pemakainya. Kemudian, jenis-jenis pakaian Melayu Riau. Itu yang pertama adalah gambar pakaian pada anak-anak yang dinamakan dengan pakaian monyet. Kemudian teluk belanga yang dihiasi dengan songket. Nah, di sini pakaiannya ada yang pertama dari pakaian harian. Kemudian yang kedua yaitu jenis pakaian resmi. Nah, di situ digambar ada mengenakan kain yang dimiringkan pada pundak. Kemudian yang ketiga pada upacara adat, biasanya menggunakan baju hitam. Lalu upacara perkawinan. Nah, sekarang baju pakaian adat Melayu sudah banyak mengadakan dengan modifikasi sehingga tidak resmi lagi dari adat Melayu itu sendiri. Filosofi di balik pakaian Melayu Riau. Yang pertama, filosofi dalam segi kebudayaan. Pakaian tradisional dapat menjadi ciri kebudayaan tertentu dalam suatu masyarakat. Secara umum, fungsi pakaian untuk menutup tubuh. Namun, kemudian muncul berbagai aksesoris dan ciri khas yang membedakan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Di masyarakat Riau, pakaian menjadi simbol yang dipakai dalam pelaksanaan upacara atau dalam acara-acara tertentu. Setiap upacara mempunyai jenis pakaian tertentu pula. Kemudian, yang kedua yaitu dilihat dari segi keindahan. Estetika busana Melayu Riau muncul dalam berbagai bentuk hiasan yang terdapat dalam pakaian tersebut. Selain berbagai hiasan, warna-warna dalam pakaian tradisional Riau juga mengandung makna tertentu. Misalnya, warna kuning mengandung arti kekuasaan. Pakaian dengan warna seperti ini biasanya diperuntukkan bagi sultan atau raja. Kemudian, filosofi dalam segi keagamaan atau religius. Pakaian tradisional daerah Riau mengandung makna dan berfungsi keagamaan atau religius. Pengaruh Islam dalam tata cara berpakaian sedikit banyak berpengaruh pada pakaian masyarakat Riau. Kemudian, filosofi dalam segi sosial. Pakaian tradisional Riau mengandung makna dan fungsi secara sosial. Pakaian tradisional Riau yang dipakai masyarakat, baik yang berasal dari golongan bangsawan maupun masyarakat biasa, adalah sama, yaitu baju kurung. Perbedaannya hanya terletak pada bahan dan warna yang dipilih. Kemudian, filosofi dalam segi simbol. Pakaian tradisional mempunyai makna simbolik tertentu yang dapat diterka lebih dahulu untuk mengetahui maknanya. Nilai-nilai simbolik yang terkait dengan pakaian tradisional, perhiasan, serta kelengkapannya terdapat pada kostum yang dipakai dalam upacara-upacara tradisional. Busana bukan hanya dimaknai sebagai pakaian yang dipakai, namun juga peralatan upacara yang digunakan. Beberapa makna yang terkandung dalam busana tradisional masyarakat Melayu Riau, misalnya sirih, melambangkan persaudaraan dan kehormatan, bibit kelapa, melambangkan simbol keturunan, payung, tempat bernaung. Pakaian yang dikenakan orang-orang Melayu Riau memperlihatkan bahwa hampir setiap apa yang mereka kenakan mengacu pada simbol-simbol tertentu. Kesimpulan dari makalah ini adalah fungsi pakaian Melayu Riau dari ujung kaki hingga ujung kepala ada makna dan gunanya. Semua dikaitkan dengan norma sosial, agama, adat istiadat, sehingga pakaian berkembang dengan makna